Ya, selamat siang. Selamat siang Ibu dosen UTBK PAUD. Untuk tugas tutorial 1 nomor 1, keterampilan seni dan tari. Saya atas nama Hediana. Untuk mata kuliah keterampilan seni dan tari. Yang hari ini saya akan menjelaskan video tutorial yang singkat tentang simbol-simbol dalam not balok dan cara membacanya. Ya, saya akan memulainya. Simbol-simbol dan not balok dan cara membacanya. Senang mendengarkan musik bukan berarti kita dapat memainkan musik dengan mudah. Jadi memainkan alat musik dan membaca not balok adalah hal yang cukup sulit untuk dilakukan, terutama jika Anda belum terbiasa dengan lembaran-lembaran partitur. Mempelajari cara membaca not balok tentu saja bisa Anda lakukan secara mandiri atau mengikuti kursus. Cara membaca not balok yang mudah dan cepat bagi pemula banyak tersedia di internet. Ya, contoh yang sekarang saya akan jelaskan dilansir dari musicnotes.com. Kita akan mulai tahap pertama yaitu pelajari simbol dasar notasi. Simbol dasar notasi itu terdiri dari berbagai simbol. Yang paling dasar adalah paranada, kunci musik, dan not. Semua musik mengandung komponen dasar ini, dan untuk mempelajari cara membaca musik, Anda harus membiasakan diri dengan dasar-dasar ini terlebih dahulu, yaitu dimulai dari staff. Staff terdiri dari 5 baris dan 4 ruang. Masing-masing garis tersebut dan setiap spasi mewakili huruf yang berbeda, yang pada gilirannya mewakili sebuah nada. Garis dan spasi tersebut mewakili not bernama A sampai G, dan urutan not bergerak menurut abjad ke atas para nada. Kemudian yang kedua yaitu treble clef. Treble clef ada 2 kunci utama yang dapat digunakan untuk membiasakan diri. Yang pertama adalah kunci musik treble. Kunci musik treble memiliki ornamen huruf G di sisi paling kiri. Gerakan bagian dalam G mengelilingi garis G pada tongkatnya. Kunci musik treble mencatat register musik yang lebih tinggi. Jadi jika instrumen Anda memiliki nada yang lebih tinggi seperti flooring, biola, atau saksofon, partitur Anda ditulis dalam kunci-kunci treble. Not yang lebih tinggi pada keyboard juga dinotasikan pada kunci treble. Biasanya digunakan mnemik umum untuk mengingat nama not untuk baris dan spasi pada kunci G. Untuk baris kita mengingat E, G, B, D, F dengan kata isyarat every good boy does fine. Begitu pula untuk spasi face seperti kata face, F-A-C ya, face. Kemudian kita ke clef bass. Clef bass, garis antara 2 titik clef bass adalah garis F pada staff clef bass, dan ini juga disebut sebagai kunci F. Kunci bass menandakan register musik yang lebih rendah. Jadi jika instrumen Anda memiliki nada yang lebih rendah seperti basun, tuba, atau cello, lembaran musik Anda akan ditulis dalam kunci bass. Not yang lebih rendah pada keyboard Anda juga dinotasikan ke kunci bass. Mnemik umum untuk mengingat nama nada untuk baris kunci bass adalah G, B, D, F, A, good boys do fine always, dan untuk ruangan A, C, E, G, all cows eat grass. Jadi kita ke yang terakhir yaitu not. Notes yang ditempatkan pada staff memberitahu surat not mana yang harus dimainkan pada instrumen dan berapa lama untuk memainkannya. Ada 3 bagian dari setiap not: kepala not, batang, dan bendera. Setiap not memiliki kepala not, baik diisi hitam atau terbuka, yaitu putih, di mana kepala not berada pada para nada, menentukan not mana yang akan Anda mainkan. Terkadang not head akan berada di atas atau di bawah 5 baris dan 4 spasi pada sebuah tongkat. Dalam hal ini, garis ditarik melalui not, di atas not, atau di bawah kepala not untuk menunjukkan huruf not yang akan dimainkan. Batang not adalah garis tipis yang memanjang ke atas atau ke bawah dari kepala not. Garis memanjang dari kanan jika mengalir ke atas atau dari kiri jika mengarah ke bawah.
Arah garis tidak mempengaruhi cara Anda memainkan not, tetapi berfungsi sebagai cara untuk membuat not lebih mudah dibaca sekaligus memungkinkannya pas di para nada. Biasanya nada apapun pada atau di garis B pada para nada memiliki batang yang mengarah ke bawah, sedangkan nada di bawah garis B memiliki batang yang mengarah ke atas. Jadi bendera not adalah tanda melengkung di sebelah kanan batang catatan, tujuannya untuk memberitahu Anda berapa lama memegang not. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, langkah 2, yaitu ambil ketukan. Cara membaca not balok kedua dengan mulai mengambil ketukan. Untuk memainkan musik, Anda perlu mengetahui meterannya. Ketukan yang Anda gunakan saat menari, bertepuk atau menepuk kaki bersamaan dengan sebuah lagu. Saat membaca musik, pengukur disajikan mirip dengan pecahan dengan angka atas dan angka bawah yang disebut sebagai tanda birama lagu. Angka teratas memberitahu Anda berapa banyak ketukan ke suatu ukuran ruang staf di antara setiap garis vertikal. Angka bawah memberitahu nilai not untuk satu ketukan. Letak kaki Anda saat mendengarkan. Jadi ini contohnya ya. Contoh tanda birana 4/4, artinya ada 4 ketukan per bar dan setiap not 1/4 mendapat 1 ketukan. Sementara pada contoh ini tanda biramanya adalah 3/4, artinya ada 3 ketukan per bar dan setiap not 1/4 mendapat 1 ketukan. Mari kita lihat kembali contohnya. Perhatikan bahwa meskipun tanda birama 4/4 kali dalam Twinkle Twinkle Little Star membutuhkan 4 ketukan per batang, tidak ada 4 nada di bila kedua. Itu karena Anda memiliki 2 not 1/4 dan 1 not setengah yang dijumlahkan menjadi 4 ketukan. Selain nilai not dan tanda birama, bagian terakhir untuk merasakan ritme adalah mengetahui tempo atau ketukan Anda per menit. Tempo memberitahu seberapa cepat atau lambat sebuah lagu akan dimainkan dan seringkali ditampilkan di bagian atas partitur. Tempo katakanlah 60 BPM. Berarti Anda memainkan 60 nada yang ditandai setiap menit atau 1 nada setiap detik. Demikian pula tempo 120 akan menggandakan kecepatan pada 2 nada setiap detik. Anda juga dapat melihat kata-kata dalam bahasa Italia seperti largo, allegro, dan presto di bagian lembaran musik Anda yang menandakan tempo umum. Musisi menggunakan alat yang disebut metronom untuk membantu mereka menjaga tempo saat berlatih karya baru. Jadi, mari kita masuk ke bagian 3, mainkan melodi. Di langkah ketiga, mainkan melodi. Cara membaca not balok selanjutnya dengan mulai memainkan melodinya. Pertama, lihat skala. Sebuah tangga nada terbuat dari 8 nada yang berurutan. Misalnya, tangga nada C mayor terdiri atas C, D, E, F, G, A, B, C. Interval antara nada pertama, tangga nada C mayor Anda, dan yang terakhir adalah contoh oktav. Skala C mayor sangat penting untuk dilatih karena begitu Anda menurunkan skala C, tangga nada mayor lainnya akan masuk ke tempatnya. Ini contoh tampilan skala C mayor pada staf dan kesesuaiannya dengan tombol pada keyboard. Anda akan melihat bahwa pada saat nada naik ke tongkat dan bergerak ke kanan pada keyboard, nada semakin tinggi. Tapi bagaimana dengan kunci hitamnya? Secara musikal, seluruh nada dan seluruh langkah di antara huruf not akan membatasi suara yang dapat dihasilkan. Mari pertimbangkan skala C mayor yang baru saja kita lihat tadi. Jarak antara kunci C dan D dalam skala C adalah 1 langkah penuh. Namun, jarak antara tombol E dan F dalam skala C adalah setengah langkah. Apakah Anda melihat perbedaannya? Tombol E dan F tidak memiliki kunci hitam di antara keduanya, sehingga jaraknya hanya setengah langkah dari satu sama lain. Setiap tangga nada mayor yang akan Anda mainkan pada keyboard memiliki pola yang sama, utuh, setengah utuh, setengah. Ada banyak jenis tangga nada lainnya, masing-masing dengan suara yang unik seperti tangga nada minor, tangga nada modal, dan lainnya yang akan Anda temukan nanti. Tetapi untuk saat ini, fokus hanya pada tangga nada mayor dan pola tangga nada mayor. Lihat lagi skala C mayor pada keyboard di keyboard berikut ya. Ada semiton atau setengah langkah pada keyboard memungkinkan Anda untuk menulis variasi suara yang terbatas dalam musik. Sharp dilambangkan dengan simbol pagar ya. Berarti not tersebut adalah semiton atau setengah langkah, lebih tinggi dari kepala not di sebelah kanannya pada partitur.
Sebaliknya datar dilambangkan dengan simbol seperti ini, kayak B itu ya. Berarti not tersebut adalah setengah nada lebih rendah dari kepala not di sebelah kanannya. Anda akan melihat pada gambar keyboard pada not tadi staff yang menunjukkan setiap setengah langkah not C dan E, bahwa apakah Anda menggunakan nada crash atau datar tergantung pada apakah Anda menggerakkan keyboard ke atas atau ke bawah. Ya, mari kita lihat gambar ini ya. Kemudian ada satu simbol lagi untuk dipelajari tentang seminada, yaitu natural, yang dilambangkan dengan ini apa namanya? Jika sebuah nada tajam atau datar, nada tersebut meluas ke seluruh hitungan, kecuali jika ada simbol alami. Natural membatalkan tajam atau datar dalam ukuran atau lagu. Seperti inilah tampilan memainkan C ke E dengan simbol alami. Terakhir, untuk membaca musik Anda perlu memahami tanda kunci. Anda sebenarnya sudah mengetahui satu tanda kunci, yaitu kunci C. Timbangan C mayor Anda pelajari tadi itu ada di kunci C. Timbangan diberi nama sesuai dengan toniknya. Not unggulan dalam timbangan dan tonik menentukan kunci yang Anda mainkan. Anda dapat mulai tanggal nada mayor pada nada apapun selama saat Anda mengikuti pola keseluruhan tenaga setengah, keseluruhan setengah. Baiklah, sampai di sini video tutorial singkat yang saya jelaskan tentang simbol-simbol dalam not balok dan cara membacanya. Semoga bisa mudah dimengerti dan membantu lebih banyak lagi. Terima kasih Ibu Tutor. Semoga sukses dan Tuhan memberkati.